Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini channel saya Nur Nafia. Kalau kita membahas terkait pengolahan citra digital ya, di video saya sudah ada playlist ya terkait materi pengolahan citra digital. Di situ saya bahas mulai dari apa itu thresholding, apa itu segmentasi ya, kemudian apa itu melakukan perbaikan citra, terus dan proses computer vision. Computer vision itu contoh misalkan melakukan klasifikasi penyakit daun kentang, melakukan klasifikasi jenis umbi, melakukan klasifikasi jenis pisang, terus ada lagi melakukan klasifikasi, kayaknya belum saya taruh di playlist ini, ada terkait tentang apa penyakit kanker kulit. Seingat saya sudah melakukan penelitian itu dan sudah publis kok. Sebentar saya cek ya di konten. Kanker kulit itu sudah saya publikasikan. Nah, ini belum masuk. Maaf ya, saya masukkan dulu di playlist pengolahan citra digital. Nah, nanti biar bisa dicek ya berapa materi-materi yang sudah saya sampaikan, karena memang saya ngajar mata kuliah itu. Langsung saja. Oh ya, terkait yang kanker kulit juga bisa dicek di Google Scholar terkait penelitiannya seperti apa tahap by tahapnya. Terus saya juga mempunyai usaha, mohon maaf sambil saya promosi usaha saya, yaitu kursus tatap muka online. Biasanya yang sering kursus memang alhamdulillah banyak, itu memang mereka lagi sedang skripsi, jadi bisa minta penjelasan saya dan juga coding. Biasanya kalau coding memang saya tekankan jangan hanya bisa nulis codingnya, jangan hanya bisa membuat programnya, tapi benar-benar wajib paham, wajib memahami apa konsepnya, apa logikanya, dan tahap by tahap. Karena kalau kita hanya bisa ngoding, nanti kalau beda kasus, beda penelitian, bingung lagi kayak gitu. Itu harapan saya membuat kursus, jadi tidak hanya bisa ngodingnya saja, tapi memahami betul. Terus langsung saya mulai, saya akan membahas terkait filtering atau konvolusi. Kalau kita membahas konvolusi, konvolusi. Nanti kalau penulisan saya salah, mohon maaf sebelumnya. Konvolusi, maka ada istilah lain yaitu filtering. Filter. Nah, atau biasanya filter itu ada yang memang berukuran 2x2, jadi baris sama kolom sama, ada yang 3x3, ada yang 5x5 dan seterusnya. Tapi kalau kita membahas terkait ketetanggaan, maka ketetanggaan itu yang sering ditampilkan adalah ketetanggaan dengan ukuran filternya atau konvolusinya atau kernelnya atau windownya itu 3x3 ini ya, yang saya blok ini. Saya blok hitam. Oke, ini. Nah, selanjutnya ketetanggaan itu kan ada ketetanggaan 4 ini saya jelaskan di sini. Ada tetangga 1, jadi ada titik pusatnya. Jadi nanti modelnya konvolusi itu setiap pixel itu akan dikalikan dengan filter. Ini namanya filter. Ini namanya filter ya. Oke. Jadi titik pusatnya ini kan pixel pertama, misalkan pixel ini juga sama. Ini akan ditempel dengan titik pusat, terus dicari ketetanggaannya. Kalau ketetanggaan 4 berarti yang horizontal dan vertikal. Jadi yang horizontal cara kerjanya berlawanan dengan arah jarum jam, jadi kayak gini, seret kayak gini. Nah, ini mungkin kalau nanti dilihat di video kursornya ini bergerak ya, kalau nggak kelihatan ya mohon maaf, tapi sudah ada tulisan ya T1, T2, T3 dan T4. Oke, saya lanjut. Ini kalau konvolusi atau filternya dengan tetangga 4. Nah, yang sering dipakai untuk kasus-kasus penelitian itu menggunakan konvolusi atau tetangga 8. Jadi ini tetangga 8 itu lengkap, baik itu dari horizontal, baik itu dari vertikal ataupun dari diagonal. Ini istilahnya kalau dalam bidang matematika apa istilahnya itu bangun ya, dibangun
materi terkait bangun, baik bangun datar, itu ada istilah diagonal. Jadi ada diagonal. Nah, ketetanggaan 8 ini ya sama cara kerjanya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ada, mohon maaf, ada T1, T2, T3 sampai T8. Nah, gambar itu sebenarnya yang diolah, karena ini temanya memang pengolahan citra digital, maka gambar itu yang diolah adalah nilai setiap piksel. Ini kok nggak tampil. Nah, ini ya setiap piksel. Jadi saya sebenarnya punya gambarnya aslinya kayak gini. Maka sebenarnya ini adalah nilai, ada nilainya ya. Nilainya itu antara berapa sampai berapa. Nilai dari suatu gambar itu rentangnya antara, saya tulis di sini, antara 0 sampai 255. Jadi kalau ada 0 itu artinya hitam. Mohon maaf, saya taruh sini. Terus kalau nilainya 255 itu berarti putih. Nah, ini menggunakan kedalaman 8. Jadi kalau ditulis itu sama aja kayak gini nulisnya. 2/8. Ini caping itu pangkat ya. Jadi kalau di Excel pangkat itu caping. Terus nilai tersebut itu yang akan diolah. Nah, biasanya fungsi konvolusi, fungsi filter itu kalau di metode CNN ya, di metode CNN konvolusi itu dipakai untuk melakukan pengambilan fitur ya, pengambilan fitur. Terus selanjutnya kalau cara lain misalkan fungsinya konvolusi, fungsinya filter, biasanya dipakai untuk melakukan perbaikan citra juga. Jadi biasanya saya punya citra yang terlalu gelap, mau saya lakukan penerangan agar diterangkan, maka bisa digunakanlah filter. Jadi mohon maaf, nilai dari ketetanggaan ini diperbaiki. Jadi cara kerjanya bagaimana? Contoh, saya punya gambar ini ya, ini sudah saya copy paste, saya taruh Excel ini. Nah, saya taruh di sini. Nah, ini. Terus maka kalau saya mau melakukan perbaikan citra, cara kerjanya filter bagaimana? Nih, misalkan saya ambil yang 8x8 misalkan ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ya. 8 8. Nah, otomatis ini saya taruh di sini lagi. Saya kembalikan di sini. Nah, cara kerjanya gimana? Nih, oke, saya taruh. Cara kerjanya ini, tetangganya berapa? Kalau saya pakai ketetanggaan 8 dan filternya misalkan ini filternya. Nah, ini filternya. Maka ini akan dilakukan perbaikan. Ya, dilakukan perbaikan, terus di ini paddingnya saya buat 0 misalkan. Itu cara yang paling mudah untuk paddingnya biar tidak ini ya astagfirullahaladzim, mohon maaf, biar tidak berdasarkan nilai sampingnya. Kalau ada istilah lagi paddingnya itu berdasarkan nilai di sampingnya, bisa juga kayak gitu, tapi saya menggunakan 0. Udah selesai. Maka yang namanya konvolusi atau filtering itu nilai ini itu dikalikan dengan filternya setiap piksel ya, setiap piksel. Jadi piksel ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-6, ke-7, ke-8, ke sini lagi, gitu cara kerjanya. Ke sini baru ke sini. Nah, itu akan dikalikan dengan ini. Titik pusatnya bergerak ini. Nah, nilai filternya berapa ya ini? Jadi kalau saya tulis hasil perbaikannya, sekarang melakukan perbaikan, istilahnya konvolusinya, hasil konvolusinya, konvolusi atau konvolusi ya, penulisannya saya agak lupa. Jadi saya cek di bukunya Bapak Abdul Qadir, warnanya merah. Saya memang mengacu pada buku ya, sebelum belajar dari paper-paper, mengacunya dari buku dulu. Nah, ini saya kalikan, titik pusatnya di sini. Nah, kan setiap piksel ya. Nah, ini titik pusatnya kuning. Ini saya kunci karena memang filternya tidak berubah ya, udah itu. Yang bergerak adalah gambarnya. Gambar 1, maaf, pikselnya, piksel 1, 2 dan seterusnya. Ditambah ini, dikalikan
ini kunci lagi biar tidak berubah, terus ini dikalikan, ini saya kunci lagi, ini dikalikan, ini terus maaf ini belum saya kunci. Nah ini oke, saya kunci, terus ini dikalikan saya kunci lagi di sini nilainya, dikalikan filternya saya kunci karena filternya tidak akan berubah nilainya, dikalikan, oke, terus di sini lagi sampai tetangganya selesai dikalikan semua. Tetangganya kan pakai tetangga 8 ya, otomatis nanti total ada 9. Maaf saya salah naruh. Yes, sudah. Kalau sudah maka dapat nilai. Nah nilainya tadi saya sudah ngomong ya, bahwa nilainya antara 0 sampai 255. Maka kalau terkait filtering atau konvolusi biasanya kalau di CNN ini ada istilah melakukan normalisasi, ada istilah melakukan normalisasi, ada batch normalisasi. Mungkin di sini tidak dituliskan code-nya, tapi ada beberapa code yang menuliskan ada batch normalisasi. Jadi dia melakukan penormalan. Normalnya ya nilai image di antara 0 sampai 255. Jadi kalau kayak gini, maka biasanya kalau saya menjelaskan ke mahasiswa, dia harus ada kondisi. Jika nilainya kurang dari 0, berarti jadi 0. Kalau lebih dari 255 jadi 255. Seperti itu. Itu melakukan normalisasi. Jadi melakukan normalisasi itu banyak metode. Nah, yang paling standar, if jika nilai ini kurang dari 0, maka dia akan menjadi 0. Jika tidak, ya menjadi 255. Seperti ini. Oke. Nah, udah, ini kita geser. Nah, berubah kan? Yang awalnya min 74 ya. Sekarang jadi 0. Ini kan ukurannya 8 kali 8 ya. Hasilnya tetap jadi 8 kali 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang ke bawah juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Astagfirullahaladzim. Udah. Seperti ini hasilnya. Jika tidak saya lakukan batch normalisasi, ya. Jika tidak saya lakukan batch normalisasi, hasilnya ya kayak gini. Ini saya buang misalkan if-nya. Ini saya buang if-nya. Oke, nah jadinya kayak gini min. Loh, terus gimana Citra kok nilainya kayak gitu? Ya tadi, makanya kalau di metode metode CNN ada fungsi yang namanya normalisasi. Ada kok, sama cek di TensorFlow ataupun di Keras, bisa ada. Itu terkait konvolusi atau filter. Jadi istilah konvolusi atau filter itu satu paket. Kalau di bukunya Bapak Abdul Qadir itu satu bab. Ya. Biasanya kalau yang filter itu digunakan untuk perbaikan, kalau konvolusi memang murni untuk istilahnya itu untuk mencari fiturnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan lagi bahwa materi pengolahan citra digital dan computer vision itu sangat keterkaitan, ya, sangat keterkaitan. Ini beberapa contoh, baik itu video penjelasan waktu saya ngajar, ya, karena memang saya mata kuliahnya ngajarnya di sini, ataupun terkait riset saya, ya. Jadi benar-benar harus memahami tahapan atau fungsi dari convolution, ya, convolution atau filter. Jika penjelasan saya ada yang menyinggung atau kurang intinya kurang jelas atau ada yang salah ucap, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.